Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandi Anugrah. Saya berasal dari PGSD Universitas Bengkulu, semester 5B. Saya di sini akan memaparkan materi biodiversity untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah konsep dasar biologi dan kimia dengan dosen pengampu Bapak Ferry Noverman, MPD. Ini mind mapping dari biodiversity yang kami rancang. Ini kami telah memindahkan mind mapping tadi ke dalam bentuk yang lebih menarik agar mudah dipahami. Nah, biodiversity itu memiliki 4 subbab. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati. Kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Ketiga, sistem klasifikasi makhluk hidup. 4, macam sistem klasifikasi. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat gen, 2 tingkat spesies, dan 3 ekosistem. Nah, kita juga dapat melihat dari gambarnya ini untuk memudahkan kita. Tingkat keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, antara spesies dengan ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman gen adalah variasi atau gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. 2. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lainnya dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Nah, untuk tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya, buah durian, Duriozibentinus, ada yang berkulit tebal, berkulit tipis, berdaging buah tebal, berdaging buah tipis, berbiji besar atau berbiji tipis, berbiji kecil. Nah, yang di gambar ini adalah contoh keanekaragaman tingkat gen pada bunga mawar. Nah, seperti yang kita lihat itu dari warnanya saja sudah berbeda, dari bentuknya sudah berbeda. Itu tingkat gen. Untuk selanjutnya, keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, melati, cempaka, jahe, kunyit, burung, kumbang, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Nah, kita bisa lihat contoh di gambarnya. Ini adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis. Yang pertama, ini ada aren, itu biasanya di daerah pegunungan. Yang kedua, ada kelapa, itu di daerah pantai. Dan yang terakhir itu pinang, biasanya berada di tempat kering. Nah, untuk selanjutnya, keanekaragaman ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lainnya dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Nah, ini adalah contoh gambar keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini jika ingin mengetahui lebih detailnya, ini saya sudah sertakan link video YouTube-nya untuk video pembelajaran keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem.
Kita lanjut ke yang kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Kalau secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya, Indonesia terletak di daerah iklim tropis karena terdapat di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Untuk itu, kekayaan hewan di Indonesia memiliki jumlah keanekaragaman yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Indonesia ini banyak sekali hewan-hewan endemiknya ya, seperti pokoknya banyak banget. Kayak ada ini, komodo. Nah, ini biasanya di Sulawesi. Ada burung cendrawasih di Papua. Nah, ini anoa, Sulawesi juga. Nah, ini Rhoveus arnoldii ada di Sumatera. Nah, Rhoveus arnoldii ini biasanya di Sumatera ini yang paling banyak ditemukan itu sering di Provinsi Bengkulu. Itu banyak di jalan-jalan. Situ nanti ada orang yang memang sengaja mencari bunga rafflesia untuk agar orang lain juga mengetahuinya. Keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan penyebarannya. Nah, ini ada peta persebaran hewan di Indonesia. Nah, sedangkan yang di pojok kanan bawah itu peta persebaran tumbuhan di Indonesia. Bisa dilihat atau di skip sebentar untuk lebih memahami peta persebarannya. Nah, untuk selanjutnya itu persebaran tumbuhan. Tumbuhan yang menutupi suatu daerah tertentu disebut vegetasi. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam vegetasi dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tundra. Nah, tundra itu memiliki ciri-ciri vegetasi rumput dan lumut kerak dan terdapat pada daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, dan Kanada. Yang kedua ada taiga, yaitu memiliki ciri-ciri vegetasi hutan, hujan, jarum, dan terdapat pada daerah Skandinavia, Alaska, Kanada, dan Siberia. Untuk yang ketiga, yaitu hutan merangas atau 4 musim. Memiliki ciri-ciri vegetasi hutan yang hijau pada musim panas dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Terdapat pada daerah iklim sedang seperti Eropa, sebagian Asia, dan Amerika. Yang keempat, yaitu padang rumput, memiliki ciri-ciri vegetasi tanpa pohon, tumbuhan berupa rumput, terdapat pada daerah Hungaria, Amerika Utara, Argentina, dan Rusia Selatan. Ya, dan selanjutnya yaitu vegetasi gurun. Memiliki ciri-ciri vegetasi dengan jumlah pohon yang sangat sedikit yang tumbuh adalah jenis tumbuhan tanah kering. Berbagai bunga dan buah dalam waktu pendek terdapat pada daerah gurun. Gobi, gurun Sahara, gurun Kalahari. Nah, untuk selanjutnya yaitu sabana. Sabana memiliki ciri-ciri vegetasi padang rumput dan pohon terdapat pada daerah Asia, Australia, dan Indonesia. Yang selanjutnya hutan hujan tropis, yaitu memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun. Pohon-pohonnya tinggi, jenisnya sangat banyak, terdapat tumbuhan yang menempel, dan tumbuhan yang memanjat pohon lain. Terdapat juga itu biasanya terdapat pada daerah Asia, Afrika, Indonesia, dan Amerika Selatan. Dan selanjutnya yaitu hutan bakau. Itu memiliki ciri-ciri vegetasi yang memiliki akar nafas karena tanah dan airnya memiliki oksigen. Contohnya pohon bakau, kayu api, dan jenis tumbuhan tanah kering. Terdapat di daerah tropis dan subtropik pada zona pasang surut di tempat landai pada pantai. Yang 9 itu yang terakhir yaitu hutan lumut. Memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan lumut dan terdapat di daerah pegunungan biasanya. Langsung lanjut.
ke keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan ekosistem perairannya. Nah, pertama itu untuk ekosistem air tawar atau ada litoral. Litoral adalah daerah dengan intensitas cahaya matahari yang mencapai dasar. Yang kedua, ini limnetik adalah daerah yang terbuka yang intensitas cahaya mataharinya dapat mencapai dasar. Yang terakhir, profundal adalah daerah dasar yang dalam sehingga cahaya matahari tidak dapat mencapainya. Kita lanjut ke ekosistem air laut. Nah, yang pertama ada zona litoral. Zona litoral adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. Yang selanjutnya zona neritik atau laut dangkal adalah zona yang dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu sinar matahari masih menembus sampai dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan, plankton, dan lainnya. Yang selanjutnya ada zona batial adalah zona laut dengan kedalaman mencapai 200 sampai 1500 meter. Ciri zona batial yaitu sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya terbatas. Yang terakhir ada zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1500 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut. Cirinya zona abisal yaitu sinar matahari tidak ada lagi, suhu sangat rendah, dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta binatangnya sangat terbatas. Contohnya itu palung laut Bunda, yaitu dengan kedalaman 7.440 meter, dan palung Mariana dengan kedalaman mencapai 10.984 meter. Itu sangat dalam banget itu. Nah, untuk ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri salinitas atau kadar garam rendah, variasi suhu rendah, penetrasi atau paparan cahaya matahari kurang, adanya aliran air, ekosistem sungai, dan dipengaruhi oleh iklim serta cuaca. Nah, ini seperti kita lihat pada gambarnya. Ini untuk referensi kita agar memudahkan kita dalam memahami materi ini. Nah, lanjut ke ekosistem air laut. Adanya hempasan gelombang air laut, maka di daerah pasang surut yang merupakan perbatasan darat dan laut terbentuk gundukan pasir. Dan jika menuju ke darat, terdapat hutan pantai yang terbagi menjadi beberapa wilayah. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Apa sih sistem klasifikasi itu? Adalah proses pengaturan atau penggolongan makhluk hidup dalam kategori atau golongan yang bertingkat disebut klasifikasi. Nah, yang pertama, dasar klasifikasi. Salah satu dasar yang digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah mengamati persamaan dan perbedaan morfologis suatu organisme. 2. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuannya antara lain mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali, melihat hubungan kekerabatan antara anggota kelompok makhluk hidup dengan klasifikasi tersebut, mengurutkan proses evolusi atau suatu perkembangan makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatan dengan golongan yang lain. Adapun manfaatnya, klasifikasi itu antara lain menyederhanakan objek studi, memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya melalui persamaan dan perbedaan ciri dan sifat. Nah, yang ketiga itu tahap-tahap klasifikasi. Tahapan klasifikasi meliputi pencanderaan atau identifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama kelompok. 4. Kunci determinasi. Untuk mempermudah mencari nama organisme yang belum dikenal, kita dapat menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi digunakan untuk mencari nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui namanya. Aturan dalam kunci
determinasi ialah membandingkan ciri-ciri morfologi organisme yang berlawanan. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman sekalian itu menonton video pembelajaran klasifikasi melalui link YouTube yang sudah saya berikan. Yang selanjutnya macam-macam sistem klasifikasi. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem buatan, 2, sistem alami, dan yang ketiga, sistem filogenik. Nah, untuk sistem klasifikasi buatan, itu sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Yang pertama, ciri morfologi, alat reproduksi, habitat dan penampakan makhluk hidup, bentuk dan ukurannya. Untuk sistem alami, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami, menghendaki terbentuknya takson yang alami. Untuk sistem filogenik, sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup filogenik. Nah, untuk takson dalam sistem klasifikasi yang itu yang pertama ada kingdom, yang kedua divisi atau phylum, 3 atau kelas, 1 kelas, 4 ordo, 5 familia, 6 genus, dan 7 spesies. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami tingkatan sistem klasifikasi makhluk hidup, itu saya sudah menampilkan gambar untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ini contohnya ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, suku, genus, spesies. Nah, ini untuk memudahkan kita. Nah, agar lebih memahami materi dalam sistem klasifikasi ini, saya sudah menyertakan link video YouTube, video pembelajaran macam sistem klasifikasi. Nah, itu bisa ditonton. Terima kasih telah melihat video pembelajaran saya. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau ada informasi yang belum saya sampaikan, bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.